الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. InsyaAllah bila kelima makin ini terlanjutan Kitabul Janaiz, bab yang berkaitan dengan hukum-hukum seputar jenazah. Hukum-hukum seputar jenazah. Langsung baca hadis. Qala al-muallif rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Desida Nabi sallallahu alaihi wasallam berbahasa, aktsiru dzikra hadhimil ladzat, kerang-kerang bahasa Desida Nabi, ingat searang pemutus kelezatan. Jadi amun tadudzal hadim artinya pemutus, amun hadim pemusnah. Jadi aktsiru dzikra hadhimil ladzat, wahai umat yang bahasa Desida Nabi, ada kerang-kerang baik, ingat searang pemutus kelezatan dunia. Nabi sak putus kelezatan dunia niki kematian. Amun tewah Nabi aran tercabut nyawa oleh Desida Allah, maka selaku kenikmatan dunia niki terputus dari keluarga, terputus langan harta benda, selaku kenikmatan niki terputus. Kemudian kata beliau, al-maut, yaitu yang memutus kenikmatan dunia niki adalah kematian. Jadi Nabi tujuannya tersuruh ada yang teringat kematian niki, salah satu supaya tiang pelunggus namanya niki rajin ibadah. Sehingga Nabi, sehingga kehidupan elek dunia niki sifatnya sementara, tinggal menunggu giliran, tinggal menunggu jatah hidup te, nunggu jatah rizki te. Dia tahu apakah 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 60 tahun, dia tahu. Nah, amun teringat bahwasanya tiang pelupus namanya niki jak meninggalkan dunia niki, maka niki yang memacu, memotivasi tiang pelungguh ada rajin ibadah. Sehingga elek kehidupan setelah kematian niki denarak transaksi jual beli malik, denarak dengan jak begawean untuk PT Kepeng, atau denarak kekuasaan atau jabatan malik. Setelah kehidupan setelah meninggal niki, tinggal tiang pelunggus namian terima hasil pegawean te di dunia. Amun tegawe solah, insyaallah solah temau setelah te meninggal. Lagu amun tegawe barang lengi, maksiat, durhaka jok desida Allah dan desida Nabi, maka jak terima barang lengi atau azab kubur atau azab api neraka wal iyadzubillah. Jadi ada ingat-ingat searang kematian. Niki nasihat bukan untuk dengan sak sampun lingsir usia 60-70, enggak. Untuk kita yang muda, untuk kita yang masih muda, karena kita tahu kadang dengan sehat kekar meninggal di atas ranjangnya, dengan sehat kekar meninggal dalam kondisi olahraga,
ilekak-lekak, iplai-ilai, tiba-tiba meninggal. Jadi kematian niki ndek nak kenal batas usia. Ndek nak kenal apakah kita ni masih kodek, apa masih bajang, masih sehat. Jadi kadang dengan sakit, elek ranjang, opname berbulan-bulan, lagu masih ini hidup bertahun-tahun lamanya. Sedangkan saat ndek sakit tiba-tiba ngerepak. Nah niki kematian niki ia terpinak jari nasihat. A'zamu wa'id lil insan. Basin ulama, kematian niki adalah nasihat paling belik untuk manusia. Wa akbar mudzakkir lahu amtulil amal. Dan kematian niki adalah pengingat paling baik, paling belik. Ada yang tendak terlalu belik angan-angan te, terlalu belik kemelik te. Nah jadi kematian niki ingatan. Melen te berdua tanah hektaran, lagu amun te ingat mati, oh jatuh bilin. Akhirnya ndek terlalu ambisi, ndek terlalu napiaran, buik-buikan waktu, sehingga oh amun te tahu jatuh meninggal, pacu-pacu ibadah. Jadi niki kematian niki mengingatkan kita supaya kemelik teniki ada ndak terlalu penok lalu, melen te bali bertingkat, melen te mobil mewah, melen te rekening tebel. Dengan mengingat kematian, maka angan-angan niki akan berkurang dan memacu tiang pelunggu senamian untuk ibadah jok desida Allah Subhanahu wa taala. Jadi marak basin desida Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadhkurunahu fi kathirin illa qallalahu. Amun te ingat searan kematian niki, bu ite sogeh atau ite dalam kondisi penuh dengan kenikmatan, kekayaan, illa qallalahu, maka sejenak ite tersadar. Ite sadar, oh ternyata dunia niki, kenikmatan niki, harta benda niki, sak luik niki, jak terbilin, jak tertinggalkan, sehingga ndik merasa bangga dengan jabatan, ndik merasa bangga dengan status sosial itu, jadi dengan paling sugih, paling napian, paling hebat, paling dan paling yang lain. Jadi sehingga kita merasa oh ndik nara apa-apa nih, sehingga mudah meninggal ndik terjauh. Wala qalilun illa katharahu, atau amun dengan miskin, dengan susah, dengan nyakit, amun ingat searan kematian, oh tenang hidupnya, oh kehidupan ele dunia niki sesusah-susahnya lebih susah amun ternyakit ele akhirat. Misalkan mangkit, oh penderitaan, untuk cari sesuap nasi susah, untuk napiaran, untuk bekerja susah, pokoknya kehidupan nyakit. Lagu amun ingat searan kematian niki, katharahu, oh dia akan merasa oh ndik sebanding jemak penyakit le akhirat, oh ndik sebanding jemak kance siksa lapin neraka atau le kuburan, sehingga ringan sineparan penderitaan dunia niki. Nah jadi amun merasa kehidupan dunia niki menyakitkan, penuh penderitaan, susah, ingat kematian, bahwasanya setelah kematian arak paling lebih susah dari kehidupan di dunia niki. Fa fi kathri dzikril mauti taqsirul amal. Nah bahasan besida Nabi amun tekereng ingat searan kematian niki, dari angan-angan tesak terlalu luwek niki, kemelik-kemelik tesak luwek niki mungkin berkurang, ndik terlalu luwek lalu, wantidharil ajal, dan tinggal menunggu ajal. Lanjutan hadis kedua, qala al-muallif rahimahullah, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, desida Nabi berbahasa, la yatamannayanna ahadukumul maut, dendek baik tiang pelungguh niki mele berangan-angan mele meninggal. Dari dakat te Nabi sesakit-sakit te, sesusah-susah te, ele dunia niki dendek berharap meninggal. Iran dia tercabut nyawa tiang, mati-mati jelo niki tiang jak meninggal. Kan arak biasa
napian karena dek tahan atas ujian, dek tahan atas bencana. Jadi melin jelak meninggal. Pasal desida Nabi, dendek yang pelunggu niki berharap jelak meninggal. Lidurrin yanzilu bi, sehingga ujian, cobaan, kesulitan, kesusahan yang desida Allah turunan jok yang pelunggu senamnya. Jadi tujuannya ujian-ujian niki adene napian adene meningkatkan meningkatkan derajat yang pelunggu senamian. Jadi teruji, adanya semakin sabar, adanya semakin kuat keimanan kita, sehingga yang pelunggu senamian tak angkat kedudukan pangkatnya oleh desida Allah Subhanahu wa taala. Jadi ndak gara-gara napiaran putus kerja, akhiri hidup dengan kematian, atau putus hubungan suami istri akhiri atau mati. Nah niki tidak boleh. Sekedar itu berangan-angan doang, tersilih apalagi gawe searan bunuh diri niki makin terbahas. Fa in kana labudda mutamanyan, amun melet lalu, amun harus lalu milih meninggal, maka fal yakul. Misalkan amun melin meninggal, maka hendaklah yang pelungguh mengucapkan Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan lih. Ya Allah, hidupkan tiang amun seandainya hidup niki ye solah untuk tiang. Amun memang ngebet lalu melin meninggal, maka ucapan doa niki, ya Allah, amun sekiranya hidup niki le dunia niki solah untuk tiang, maka panjangkan umur tiang. Oh, napiaran hidupkan tiang kembali. Maksudnya dia tetap sehat. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Amun sekiranya wafat niki, meninggal niki solah untuk tiang, karena khawatir nanti terkena fitnah-fitnah dunia, maka wafatkanlah tiang. Amun sekiranya meninggal niki adalah hal yang sholah. Nah, jadi niki napiaran bahasa desida Nabi ada tendak berharap atau milih meninggal. Lagu amun memang napiaran harus mengucapkan atau menginginkan kematian, maka ucapkan doa niki. Nah, lagu seandainya misalkan kanggun de amun dengan niki khawatir ili agamanya. Oh, amun seriuan kondisi zaman niki sak kacau balau, sak sede, khawatir de net bau jak gawe solat, khawatir tercegah puasa, misalkan elit negara sak kafir, misalkan amun puasa di tebeng amun, atau amun sugul ruan fitnah dan yang lain, khawatir terjatuh dalam fitnah, guna mati dalam keadaan maksiat, amun meninggal dalam keadaan dosa atau kekufuran, maka baru netanggu nunas jok desida Allah adene tapi tawafatan. Nah, adene tawafatan amun khawatir terhadap agamanya. Lagu amun khawatir terhadap dunianya, nah kemakruhan dendek. Nah, niki sebagaimana desida Allah ceritakan di dalam surat Maryam tentang Maryam. Nabi bahasanya ya laitani mutu, seandainya Nabi kata Maryam niki ibunda Nabi Isa alaihissalam, ya laitani mutu, kalau sekiranya tiang niki meninggal qabla hadza, sedekman tiang melahirkan niki. Jadi beliau niki berharap meninggal, sehingga Nabi sehingga khawatir kaumnya niki macam-macam uninjak terfitnah. Oh, ya hamil karena zina, ya anakan anak haram dan yang lainnya, sampai beliau niki kesulitan, kesusahan, sehingga beliau berharap dimatikan atau meninggal sebelum melahirkan. Wa kuntu nasyan mansia, sehingga tiang lupa terhadap kejadian-kejadian niki, ndik tiang tahu hasilnya. Nah niki yang dijadikan dalil oleh para ulama, amun seandainya khawatir terhadap dunianya, akhiratnya, maka la ba'sa bihi, tidak mengapa dia nabiaran meminta atau diwafatkan oleh desida Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, kemudian Syekh Ali Bassam menyebutkan pada akhir-akhir makin niki nampak banyak terjadi perbuatan bunuh diri. Nah, karena banyak urusan-urusan, karena merasa Nabi tidak sabar atas pekerjaan, atas kemiskinan, atas ujian, terhadap cobaan, bencana dan yang lainnya, sehingga memilih Nabi Arab memilih mengakhiri hidupnya dengan entah Nabi gantung diri, entah tabrak diri, sampai disebutkan misalkan adang kereta, adang bis, ada yang meninggal. Nah, niki adalah bahaya, menyelisihi syariat, menyelisihi Nabi agama desida Allah Subhanahu wa taala. Bahayanya niki, searan bunuh diri niki bukan untuk menyelesaikan masalah. Mungkin itu ingin lari dari masalah, ada yang telang masalah teh, ada yang tengkah tetagih utang-utang teh, ada yang tendak tiur, ada yang tendak pokok, ada yang terbebas dengan ujian. Akhirnya itu paran mati diri adalah solusi, tapi niki adalah bencana jauh lebih besar dari sekedar ujian di dunia. Nabi kerusakan tersebut innaha mukhalifatun bi syariatillah. Sak pertama niki menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala. Bahasa desida Allah, la taqtulu anfusakum. Dendek mati diri deh. Niki jelas desida Allah berbahasa dalam Al-Qur'an, la taqtulu anfusakum. Dendek mati diri. Innallaha kana bikum rahimah. Bahwasanya desida Allah niki sayang elek tiang pelungguh. Jadi ndak mati diri teh, desida Allah niki sayang, kangen jok tiang pelungguh. Wa man yaf'al dzalika, sai gawe niki ya mati dirine, ingin selamat dari ujian, bencana, kesusahan, guna gawe ya mati dirine, udwanan karena permusuhan, wa zulman karena kezaliman, fasawfa nuslihi naran, maka desida Allah mengatakan jakna tercemplongan, jakna tersaut jok api neraka. Jadi melin selamat justru mau ke api neraka. Wa kana dzalika 'ala Allah yasir, dan untuk desida Allah hal niki adalah hal yang mudah. Kemudian desida Nabi berbahasa, man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumal qiyamah. Sai mati dirinya dengan sesuatu, matinya dirinya dengan gacok diri atau gantung diri atau tenggelamkan atau langgar diri, maka jemak oleh hari kiamat dakna ta'adzab, dakna tersiksa bisi mati diri no. Amun mati dirina siladik, jemak jangan tersiksa siladik. Amun mati dirina tenggelaman dirina atau gantung, jemak jangan tersiksa oleh hari kiamat, marah entan mati di diri. Jadi perlu diingatkan, kadang zaman makin niki anak-anak putus napiaran cinta karena dia bermaksiat kepada Allah, akhirnya langsung mati diri, minum racun. Kan penuh oleh desi-desi makin minum racun atau macam, wal iyadzubillah. Bukan solusi, justru tambah masalah yang lebih besar, wal iyadzubillah. Kemudian sak kedua bahasa desida Nabi, innaman qatala nafsahu falaysa bimumin. Nah, jadi Nabi aran bencana sak kedua dengan sak mati diri niki, sai mati diri niki laisa bimumin, ndek teparan dengan mukmin. Nah, niki dan banyak sekali Nabi aran kerusakan dengan sak mati diri. Kelanjutan hadis berikutnya. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Buraidah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Sida Nabi berbahasa, al-mu'min man yamutu bi araqil jabin. Dengan mukmin niki adalah dengan sak meninggal elek dahina, elek keningna niki arak keringat. Nah niki tersebutan isi para ulama salah sopok
tanda meninggal husnul khotimah, meninggal dalam kondisi baik niki adalah amun arak keringat elek keningna. Saya ingat napi sebutkan oleh para ulama, amun dengan meninggal niki syiddatun naza, karena merasakan sakitnya. Innal mauta la saqarat. Saya ingat dengan meninggal niki kan ia kesakitan. Nah niki kesakitan menahan, akhirnya sugul keringat. Nah, sugul liyumahhisallahu dzunubahu, dengan niki akhirnya karena merasakan sakit dalam sakaratul maut, desida Allah hapus dosa-dosanya, sehingga nah arak tanda elek keningna. Jadi bahasin ulama amun arak dengan meninggal kemudian elek keningna niki arak keringat, maka niki salah satu tanda husnul khatimah, meninggal dalam kondisi yang baik. Qala al-muallif rahimahullah wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah, dari Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, qala, keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, desida Nabi berbahasa, lakinu mautakum la ilaha illallah. Lakinu, talkinkan, sebutkan, bacakan, bahasa niki, ucapkan, ajarkan la ilaha illallah untuk Nabi Arab, untuk orang yang meninggal. Nah niki dalam memahami hadis niki terdapat perbedaan para ulama. Pendapat pertama lakinu mautakum la ilaha illallah. Nah, jadi pertama niki lakinu, ucapkan, ajarkan, ajah dengan sajak meninggal niki la ilaha illallah. Nah jadi ucapan la ilaha illallah niki tak ajah dengan sakaratul maut, sak di mana meninggal, ia tak ajah. Ia tahu dah ucapkan adanya meninggal dalam kondisi mengucapkan la ilaha illallah, sehingga amuna mengucapkan la ilaha illallah, maka insyaallah desida Nabi berbahasa, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Saya elek napian akhir kalami, ucapannya sak paling akhir sedik man meninggal dunia niki, sedik mana meninggalkan dunia niki adalah la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Jadi tidak teributan dengan sak meninggal dunia dengan macam. Jadi amun arak keluarga ente meninggal dunia, usahakan tidak teributan dulu, sehingga Nabi macam dengannya. Seharusnya adanya tenang, adanya bagus meninggalnya, adanya mau aja. Saya ingat beberapa tiang hadiri orang-orang yang sakratul maut, ya kalah-kalah peken. Jadi dengan sajak te ajah talqin niki dikna dengah, saya nggak lihat wah ribut malah dengan suara dengan jual beli macam. Nah usahakan dendek teributan dulu. Aden itu sak keluarga sebagai anak atau sebagai orang tua, aden tak ajah yu la ilaha illallah, aden meninggal dalam kondisi la ilaha illallah. Atau amun memang perlu tebadak keluarga terdekat orang cukup. Ndak terkadang ributan ni ya apa nu ya tajian akhirnya kumpul sampai ndak tahu je ajah dengan niki pernah dia hadiri beberapa yang marak niki, jadi akhirnya ndak tahu je tentang ajah. Saya ingat Nabi ya ributan dengan ketimbang Nabi Aram saat meninggal niki. Jadi perlu adanya akhir dari kehidupan di dunia niki adanya mengucapkan la ilaha illallah. Nah sebagian ulama berpendapat bahwasanya talqin atau mengajarkan atau ajah atau sebutan kalimat la ilaha illallah niki setelah meninggal dunia. Nah, niki pendapat para ulama, sehingga keanjuran mentalkin mayit setelah meninggal. Nah, ini pendapat yang biasa dilakukan oleh para
ulama. Nah, yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, yang pertama kali mentalkin mayit di kalangan sahabat Abu Umamah Al-Bahili dan yang lainnya. Dan ini kebiasaan yang dilakukan oleh para ulama-ulama sampai hingga sekarang. Jadi mereka berpendapat lakinu mautakum, oh talkin dengan sasampun meninggal. Berarti setelah mereka dikuburkan, sehingga kita mentalkin lagu searan mentalkin ini cukup ngedengah isi ndak tekajuman ndak temelut kadang itu undang te ori undang te akhirnya play ongkatnya amun zaman lain yang pelungguh mungkin saksikan para ulama-ulama kita dulu cukup ngebaca misalkan man rabbuka lagu makin man rabbuka belo terus dimanta artian dan seterusnya. Jadi sederhana, adanya sedang karena tujuannya adalah jatuh aja dengan saat meninggal niki. La ilaha illallah bukan tujuan ada ente melut-melutan, ada ente biasa. Amun ulama-ulama telai di narak marah niki. Nah, makin akhir-akhir niki macam tandengan. Iman yang kedok dan meninggal di sini ben kedu salon speaker malik nengkrak padahal suara sandal terdoang dengah nih sih dengan saat meninggal suara sandal ter bergresek-gresek terdengah ini apalagi nih ya kerak bahkan disebutkan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu arak dengan napian ye kerak ele napiaran ele kuburan menggah Sayyidina Umar Ibnu Umar maksudnya menggah sili sehingga padahal ndik napiara ndik ucapkan kalimat-kalimat lengi lagu sekedar yang kerak doang. Nah, jadi ada yang terbiasa-biasa. Jadi amun katian amun napian keluarga meninggal tak usahakan arian biasa-biasa satu tua saling sir-sir niki kadu ndak te dia teparan mewah hari meninggal. Nah, jadi biasa-biasa. Saat terakhir qala al-muallif rahimahullah an Maqil bin Yasar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala dari sahabat Maqil bin Yasar bahwasanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda iqra'u ala mautakum Yasin bacakan surat Yasin atas orang yang meninggal atau orang yang akan meninggal rawahu Abu Daud. Hadis niki teriwayatkan oleh Abu Daud, wan Nasa'i dan Imam Nasa'i, wa sahhahu Ibnu Hibban dan hadis niki disahihkan dianggap sahih oleh Imam Ibnu Hibban. Jadi desida Nabi hadis niki suruh baca Yasin ala mautakum untuk orang yang meninggal. Nah, niki terjadi juga perbedaan antara para ulama. Apakah Yasin niki tebacaan sedik mana meninggal mara itu kajian kan bahasin itu atau Yasin niki tebacaan setelah meninggal. Nah niki Syekh Al-Bassam salah satu ulama besar Hay'ah Kibaril Ulama Saudi beliau mengatakan al-hadithu sahahu ta'ifatun minal ulama. Hadis niki ta'ifah sekelompok ulama mensahihkan, sekelompok ulama mentaifkan hadis niki. Wa ma'nahu yahtamilu amrain dan maknanya bahasa niki Sya'al Bassam makna hadis niki ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama maknanya an yuradu bihi qira'atus surah al-madhkurah indal muhtadar. Makna pertama adalah ayat hadis niki maksudnya baca surat Yasin waktuna sakratul maut. Nah, jadi sedikman sakratul maut niki ia tahu bacaan ya Yasin wa yusammal mukhtabar mayyitan bi'tibar ma sayakun. Nah, dengan sakratul maut niki teparan mati bi'tibar ma yakun ma sayakun niki dalam ilmu balaghah. Jadi kanggo untuk oh ya mati tapi bi'tibar ma sayakun. Dilihat dari apa yang akan terjadi nanti. Ini dalam ilmu balaghah nama ilmu ma'ani. Jadi ia teparan mati Nabi biktibar masayakun apa yang terjadi nanti. Nah,
Qala ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sida Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar, innaka mayyitun, wahai Muhammad, sida niki mati. Apakah sida Allah berbahasa jawab Nabi Muhammad sampun mati? Ndik, bikibar saya pun jemak maksudnya. Wa innahum mayyitun, dan selaku umat sida niki jada meninggal. Ya maksud ndik napa uwah mati selaku ndik. Nah, ya maksudnya. Makanya qala Imam Ahmad rahimahullah mengatakan haddatsana Sufyan qala kanatil masyikhah, guru-guru telai yaqulun, mereka berpendapat idza quri'at yasin indal mauta, amun terbaca yasin elek dengan sakjak meninggal niki, khuffifa anhum biha, keringanan terpercepat meninggalnya. Jadi terbacaan yasin adanya ringan, adanya ndak berat, adanya jelap meninggal. Wa asnada sahibul firdaus an Abi Darda, kata Imam Ahmad, dan disandarkan oleh sahibul firdaus dari Abi Darda. Sahibul firdaus mungkin penulis. An Abi Darda, ulama yang menulis kitab namanya Al-Firdaus. An Abi Darda, dari sahabat Abu Darda, wa Abi Dzar Al-Ghifari, kemudian disandarkan kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Qala, keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Presiden Nabi berbahasa, ma min mayyitin yamutu, tidaklah seorang meninggal dunia kemudian dia meninggal, fayuqra indahu yasin, kemudian terbacaan yasin elek sampingnya, illa hawwanallahu alaihi, kecuali besida Allah mudahkan urusannya. Orang saat meninggal. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, tustahabbu qira'atu Yasin indal muhtadhar, keanjuran terbaca surat Yasin elek samping dengan ya sakaratul maut, atau elek samping dengan saat meninggal. Wa qilal hikmah, kata Syekhul Islam, hikmah atau tujuannya adalah qira'atuha istimaluhu ala taghayyurid dunya wa zawaluha wal wa'du bil ba'thi wal qiyamah wa na'imul jannah wa ma'adahu. Sehingga surat Yasin niki mencakup tentang dunia dan akan hilangnya dunia, kemudian tentang penabian, tentang janji, tentang ancaman, tentang pembangkitan hari kiamat, tentang surga dan neraka dan janji di sisi Allah. Jadi dalam surat Yasin niki mencakup hal niki. Nah, itu ingatan dengan meninggal niki adanya ringan sehingga mudah sugul nyawa. Fatashul inda dzalika khuruju ruhihi, kata Syekhul Islam, dengan demikian mudah gampang sugul ruhnya. Fa fi surati ta'ifatun minal adillatin naqliyah, fa fi surah, di dalam surat niki ta'ifah, terdapat banyak dalil-dalil naqli, itu dari Quran dan hadis, wal aqliyah, dari akal, ala imkanil ba'thi wal hayatil ukhra, yaitu memungkinkan akan terjadinya ba'ats, kebangkitan, wal hayatil ukhra, adanya kehidupan setelah meninggal. Niki kemungkinan makna pertama. Kemudian makna sak kedua, khilaf yang kedua bahasa ulama, an yuradu bi qiraatiha 'alal mauta, yakni ba'da mautihim. Oh, ara ulama, sekelompok ulama berbahasa, oh maksudnya hadis niki adalah membaca surat Yasin untuk dengan saat meninggal setelah dimakamkan, ba'da dafnihim, setelahnya temakaman, ba'da mautihim, setelahnya meninggal, wa yakunul muradu ihda'u thawabi qira'atiha ilahi, dan maksudnya hadis niki adalah menghadiahkan pahala bacaan surat Yasin niki kepada mereka. Kemudian beliau menyebutkan Syekh Abdul Bassam, beliau niki adalah sezaman dengan Syekh Ibnu Utsaimin, jaraknya 1 tahun. Ibnu Utsaimin, beliau lahir lebih awal, kemudian meninggal lebih akhir. Jarak 2 tahun meninggalnya, lahirnya lebih awal setahun. Ya. Kemudian niki bahasanya walam yukhalif fi hadhihi al-ahadits as-sahihah as-sarihah man balaghathu wa inna ma khalafha man lam tablughu wa inna ma ikhtalafu fil ibadatil badaniyah al-mahdhah kas-shalah wa tilawatil Quran. Jadi intinya para ulama niki berselisih pendapat tentang apakah bacaan-bacaan Nabi aran sak bacen teh untuk dengan meninggal niki, entah niki Quran, entah niki kiriman
zikir atau nabi apakah sampai kepada mayit atau tidak. Jadi para ulama yaitu mazhab Syafi'i yang mutaqaddim, yaitu mazhab Syafi'i yang pendapat yang lama paling ngonek niki ndekne sampai. Tapi mutaakhirin, pendapat mazhab Imam Syafi'i yang mutaakhir bahwasanya seperti pendapat Imam Abu Hanifah, kemudian pendapat Imam Ahmad bin Hambal, dan pendapat mazhab Syafi'i yang terakhir bahwasanya bacaan Quran, bacaan nabi juga kehadiran jok dengan saat meninggal, maka semuanya niki sampai kepada mereka. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim dan imam-imam yang lain mengatakan di dalam kitabnya, man shoma, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, saya puasa, au shalla atau salat, au tasaddaqa atau bersedekah, wa ja'ala thawabahu li ghairihi minal amwat, kemudian puasanya, sembahyangnya, sedekahnya ya niatan untuk dengan sak meninggal dunia, wal ahya atau dengan sak hidup, jaza thawabuha ilaihim, maka pahala niki sampai jok dengan sak hidup atau jok dengan sak meninggal. Inda ahli sunnati wal jamaati, niki menurut pendapat ahlu sunnah wal jamaah, bahasin Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan beliau menyebutkan pembahasan niki dengan sangat-sangat detail dalam kitabnya Ar-Ruh yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jadi niki perbedaan para ulama dalam masalah menghadiahkan bacaan Al-Quran. Misalkan kamu tidak tahu baca Al-Baqarah, ya sekedar Al-Fatihah. Nah, biasa kita menuntut, kenapa tidak Al-Fatihah? Apa-apa, atau Qul Huwallah, atau Al-Fatihah, atau apa. Yang penting menghadiahkan bacaan Al-Quran. Nah, para ulama memilih Al-Fatihah karena kandungan dari Al-Fatihah ini yang sangat luar biasa, sab'ul mathani, sangat luar biasa, sehingga mereka menganjurkan ada hadiah Al-Fatihah. Saya ingat Nabi, dia paling mudah hafal isi kaum muslimin. Nah, jadi mungkin surat-surat lain dia hafal, sehingga yang paling gampang untuk dihafalkan, untuk dibaca surat Al-Fatihah. Intinya surat apapun hadihan, enggak misalkan sekali-kali diundang atau yang perunggu hadihan surat Al-Baqarah, atau mulai baca langan awal. Jadi misalkan mulai dengan Al-Fatihah sampai Al-Baqarah, lanjut seterusnya. Nah, lebih baik, atau sesuai dengan hadis niki Presiden Nabi suruhan kebaca ya Yasin. Wallahu a'lam bishawab.